warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas seluruh apa yang Allah telah berikan kepada kita. Insyaallah, kalau kita bersyukur atas seluruh yang Allah berikan kepada kita, Allah akan menambah dan terus menambah nikmat-nikmatnya untuk kita semua. Lalu salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, salawat yang kita sampaikan, salawat yang kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini akan menjadi penyelamat bagi kita semua yang berupa syafaat dari beliau untuk kita semua. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Pertama-tama kami ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh masyarakat Desa Sumber Makmur SP8, bil khusus untuk seluruh jamaah Masjid Darul Muttaqin, karena masih bersedia, masih mau untuk memperingati perayaan, memperingati Isra wal Mi'raj. Karena sekarang ini, ma'asyiral hadirin, banyak di antara kaum muslimin, muslimat kadang-kadang menganggap peringatan-peringatan hari besar Islam itu tidak penting. Bahkan ada yang menjatuhkannya dengan hukum-hukum yang sering kita dengar tentunya. Kalau kita bicara tentang memperingati hari besar Islam, di dalam Al-Quran kita banyak membaca kisah dari nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Ini Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjadi iktibar, menjadi pelajaran bagi Nabi Muhammad SAW. Lalu bagi kita umat Nabi Muhammad SAW, kalau tidak mau memperingati ataupun mempelajari hal-hal ataupun hari-hari penting yang dialami oleh baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, kita masih mau mengaku umatnya, di mana kita akan menempatkan umat yang tidak mau merayakan apa yang junjungannya alami. Dan insya Allah Isra wal Mi'raj ini menjadi tonggak sejarah bagi kita umat Islam, dengan apa yang kita gendong, yang kita panggul, yaitu kewajiban melaksanakan sholat 5 waktu dalam satu hari, satu malam. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Bulan Rajab, Al-Imam Fakhrul Ar-Razi
dalam tafsirnya menjelaskan tentang 4 bulan yang dimuliakan, yaitu dengan kalimat wa ma'nal hurum annal ma'siyata fiha ashaddu iqaba wa ta'ati fiha aktsaru thawab. Yang dimaksud dengan bulan-bulan yang dimuliakan di sini sesungguhnya yaitu dalam bulan ini apabila kita melakukan maksiat, siksanya lebih berat dari bulan-bulan lainnya. Lalu apabila kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah juga berbuat adil kepada kita. Allah akan melipat gandakan ganjaran pahala kepada kita semua. Khusus di bulan Rajab ini, Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk banyak beristighfar, banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada malam hari ini, sebelum kita membaca Maulid Ciptul Durar tadi, kita telah melaksanakan amaliyah, yaitu pembacaan Ratibul Hajat. Kalau kita telaah setiap kata per kata, setiap kalimat per kalimat dari Ratibul Hajat ini, tidak lepas dari istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi secara tidak langsung pada malam hari ini kita bersama-sama ini menjalankan perintah Rasulullah untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam tanda kutip kita berusaha untuk menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu barusan kita membaca apa yang dikenal dengan Ciptul Durar, atau sebagian masyarakat memberikan nama Maulidul Hasim, yang semuanya hampir semua berisikan dengan sholawat kepada Rasulullah SAW. Kalau kita lakukan lagi, setelah kita berusaha untuk menjadi hamba Allah yang dicintainya, dengan kita bersolawat barusan tadi, kita menjadi umat Nabi Muhammad yang berusaha untuk dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, di bulan Rajab ini juga kita berusaha sebagai napak tilas perintah sholat, kita berusaha untuk menyempurnakan sholat kita. Tentunya cara menyempurnakan sholat ini kita berusaha menyempurnakan syarat dan rukun sholat yang kita kerjakan. Insyaallah apabila kita berusaha untuk menyempurnakan amalan-amalan kita, tentunya dengan ikhtiar, Allah tidak akan tinggal diam. Allah akan menyambut usaha kita untuk menyembahnya tentunya. Masyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, di bulan Rajab ini seperti yang kita sebutkan di depan tadi, bahwa apabila kita melakukan maksiat, Allah akan lipat gandakan ganjaran dosa bagi kita. Apabila kita melakukan amal ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah pula akan melipat gandakan pahala ganjarannya. Lalu maksud kita beribadah kepada Allah tidak lain dan tidak bukan untuk agar kiranya kita menjadi hamba-hamba Allah yang Allah jatuhkan ridhonya kepada kita semua.
Di dalam kehidupan ini sering kita temui ada hal-hal yang nampak jelas, nampak kasat mata, secara zahir kelihatan, tapi sebagian pula Allah menutupi hal-hal yang menjadi rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Ali Zainal Abidin bin Husain radhiyallahu anhu, Allah menyembunyikan 3 perkara kepada hamba. Allah menyembunyikan 3 perkara di dalam 3 perkara, sebagaimana dikutip Allama Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam kitab Al-Fusul Al-Ilmiyah wal Usul Al-Hikamiyah. Waqala Zainul Abidin Ali ibn Husain radhiyallahu anhu, Inna Allah habba an thalasa fi thalas, habba aridahu fi ta'atihi, fala tuhkiru min ta'atihi syai'an fa'allahu ridahu fi, wa habba sultahu fi maksiyatihi, fala tahkiru min maksiyati syai'an fala'alla sultahu fihi, wa habba awal walayatan fi halqihi, fala tahkiru min ibadi ahadan fala'alahu waliyullah. Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan 3 perkara di dalam 3 perkara. Yang pertama, Allah menyembunyikan ridho terhadap amal ibadah yang kita laksanakan. Maksud dari sini, Allah menyembunyikan ridhonya terhadap amal ibadah yang kita laksanakan. Kita tidak tahu dari jalan amal ibadah mana Allah jatuhkan ridhonya terhadap hamba-hamba. Ada orang yang Allah jatuhkan ridhonya terhadap amal ibadah sholat fardu. Ada orang yang Allah jatuhkan ridhonya terhadap amal ibadah puasa. Ada orang yang Allah jatuhkan ridhonya terhadap amal ibadah sedekahnya. Ada orang yang Allah jatuhkan ridhonya terhadap amal ibadah terhadap sesama. Ada orang yang Allah jatuhkan ridhonya terhadap amal ibadahnya karena membantu hamba Allah yang lainnya. Dan tidak tahu di mana Allah menjatuhkan ridhonya terhadap amal ibadah itu. Apakah di dalam sholat kita, apakah di dalam ibadah puasa kita, apakah di dalam ibadah zakat kita, apakah di dalam ibadah muamalah kita sehari-hari. Karena kita tidak mengetahui di jalan amal ibadah mana yang Allah jatuhkan ridhonya terhadap kita, maka dari itu mari sama-sama kita menjaga amal ibadah, baik amal ibadah yang bersifat fardu maupun amal ibadah yang bersifat sunnah. Wallahu a'lam di amal ibadah yang mana Allah jatuhkan ridho terhadap amal ibadah kita. Lalu yang kedua, Allah merahasiakan, menyembunyikan kemurkaannya terhadap kemaksiatan yang kita lakukan. Kita tidak tahu murka Allah jatuh terhadap maksiat mana yang kita lakukan. Na'udzubillah min dzalik, kadang kita menganggap perbuatan dosa kita ini hanya merupakan dosa kecil, tapi
Tapi naudzubillah min dzalik, Allah jatuhkan murkanya terhadap kemaksiatan kita tersebut. Maka dari itu, wa ihwan wal ahwat, kita jaga diri kita agar sekiranya kita berusaha sekuat tenaga terhindar dari perbuatan maksiat, hatta itu perbuatan maksiat yang kita pandang sepele, karena kita takut Allah menjatuhkan murkanya terhadap perbuatan maksiat yang kita pandang sepele tersebut. Lalu yang ketiga, Allah menyembunyikan hamba-hambanya yang mulia di antara hamba-hambanya yang ada di dunia ini. Kita tidak tahu bahwa orang-orang mungkin di sekitar kita merupakan hamba-hamba Allah yang mulia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa memandang jabatannya, tanpa memandang kekayaannya, tanpa memandang keilmuannya, karena ini merupakan rahasia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memuliakan hambanya di antara hamba-hamba yang lain, tidak ada kriteria. Ini merupakan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, bagi kita hamba-hamba Allah, kita dituntut untuk tidak memandang rendah sesama hamba Allah yang lainnya. Na'udzubillah min dzalik, kita memandang rendah saudara kita, ternyata saudara kita tersebut merupakan hamba Allah yang mulia kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyiral hadirin rahimakumullah, diriwayatkan pernah dialami Al-Imam Ghazali di dalam mimpinya. Al-Imam Ghazali ditanya oleh seorang, bagaimana hai Ghazali perlakuan Allah terhadap engkau? Baru Imam Ghazali menjawab, Allah Subhanahu wa ta'ala membawaku ke hadapannya, lalu Allah berfirman kepadanya, hai Ghazali, lantaran apa aku membawamu ke sisiku, kata Allah. Lalu Imam Ghazali menyebutkan berbagai jawaban yang intinya Imam Ghazali menjawab pertanyaan Allah tersebut dengan jawaban huwa. Allah membawa Ghazali ke sisinya Allah karena amal ibadah yang banyak yang telah Imam Ghazali lakukan. Lalu Allah menjawab, hai Ghazali, kami tidak menerima semua amal ibadahmu. Sesungguhnya yang hanya kami terima dari amal ibadah, yaitu pada suatu hari, pada saat engkau menulis suatu kitab, ada seekor lalat yang tercebur di dalam wadah tinta, lalu engkau bantu lalat tersebut untuk keluar dari wadah tinta. Perbuatan itulah yang kami terima sehingga engkau menjadi mulia di sisiku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, marilah sama-sama kita mendawamkan, melazimkan perbuatan-perbuatan kecil walaupun kita pandang kecil,
Tapi insya Allah kita tidak tahu dari mana Allah akan menjatuhkan ridhonya tersebut. Kita mulai dari perbuatan-perbuatan yang bermanfaat bagi sesama, hatta itu kecil bagi kita. Kita jangan berangan-angan kita akan mulia di mata Allah karena sholat kita. Kita akan mulia di mata Allah karena puasa kita. Kita akan mulia di mata Allah karena amal-amal ibadah kita. Tidak lain dan tidak dekat kemuliaan yang kita dapatkan di mata Allah Subhanahu wa ta'ala karena hanya kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah hadirin rahimakumullah, kita sudah dari ba'da isya tadi mulai dengan membaca ratib, lalu disambung dengan sujud durar. Banyak sholawat yang sudah kita lakukan. Insya Allah kita bermunajat kepada Allah agar kiranya apa-apa yang telah kita kerjakan, apa-apa yang sudah kita sebutkan akan mendatangkan kecintaan dari Allah kepada kita sendiri, dan akan mendatangkan kecintaan Rasulullah terhadap kita umat. Mari sama-sama kita membaca doa dari sujud durar sebagai dari acara pada malam hari ini. Mudah-mudahan semua hajat kita Allah kabulkan. Allah mudahkan kehidupan kita di dunia untuk mencari keberkahan kehidupan kita di akhirat. Allah muliakan orang tua kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan kita hamba-hamba Allah yang dapat menjaga anak keluarga kita dari siksa neraka.